itu kulal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Nya kada tahu teman salat jangan lu kulir lah. Lalu kulir. Padahal salatnya biar ibadah yang keutamaannya banyaknya kada sekira, dan salat inilah yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Apabila kita nih sholat berarti kita menjalin hubungan dengan Allah. Apabila meninggalkan sholat berarti memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup, kada ada alasan kita meninggalkan sholat. Yang kelima, kenapa orang kulir beribadah? Bisa jadi karena tidak tahu ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Ancamannya berat, 15 siksaan akan ditimpakan oleh Allah bagi orang yang meninggalkan sembahyang dari dunia, kemudian akan meninggal dunia, kemudian di dalam kubur, kemudian bangun dari kubur, kemudian kena di hari kiamat di akhirat. Benaran banyak banget 15. Waktu di dunia 3, waktu anak mati 3, dalam kubur 3, bangkit dari kubur 3, kemudian karena di akhirat ada juga. Ada kegampangannya bisaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Kembali lagi. Maka ketahui olehmu bahwasanya lalai itu kufur pada orang yang salik. Orang yang berjalan menuju Allah itu menganggap bahwa ketika ia lalai daripada segala macam ibadah atau lalai waktu beribadah tapi lalai, maka itu dianggap kufur. Dan sesat pada orang yang takut akan Allah Ta'ala bahwasanya mempusakakan kufur sama juga. Maka karena inilah bahwasanya lalai itu kufur pada orang yang salih. Maka takut olehmu daripadanya, maka bahwasanya engkau berakal, dan bahwasanya orang yang berakal itu tiada ia hampir kepada lalai. Nah, jadi urusan ibadah jangan sampai kita lalai. Urusan hubungan kita dengan Allah jangan sampai kita lalai. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu memalingkanmu daripada zikrullah. Zikrullah ini maknanya dalam tafsir ayat as-salat, daripada salat. Jangan sampai gara-gara istri, gara-gara anak lalu tidak sholat. Berapa banyak laki-laki itu nang begawi siang malam kan ingat ibadah gara-gara tuntutan istri. Ada lelaki yang biar menangis datang pada mulut hanya beberapa hari nangis sih. Kenapa aja? Anu gue ulunnya gawian mencari iwak di sini. Kemudian ulun berangkat terkadang 2 hari dapatnya 900.000, kadang lebih. Bila ulun kasihkan ke bini ulun tuh marah. Cukup apa 900-nya? Karena berangkat pulang. Pian kira-kira kalau diberi 3 hari itu 900 cukup lah. Cukup banget. Tapi ini sarik diberi 300. Cukup kemana? Karena nang bini ini model setengah bibinian sosialita juga. Setengah. Kasihan nang laki. Kena ajar nang laki aku anak. Ini kada mengibatnya kada sebut sampai juga orangnya. Kalau isi utuh kadang kada sampai. Artinya contoh bibinian itu banyak kada bersyukur. Makanya jar Nabi, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru jawzaha. Sesungguhnya Allah ada sama sekali memandang kepada perempuan yang tidak bisa bersyukur, kada bisa berterima kasih terhadap suaminya. Kada dipandang oleh Allah. Berapa laki memberi alhamdulillah. Ada apa-apa laki memberi 2 hari 1 juta, alhamdulillah.
Atau terbiasanya sehari itu 50 kamu beri ya kemampuan ke seekor, alhamdulillah. 51 itu masalah, 2 hari 100 ada apa-apa. Lihati orang yang di bawah dari kita banyak yang laki itu yang ada sanggup memberi. Kenapa lakinya gari berapa puluh sama kita? Kasihan lelakian tuh ya. Kalau lelakian tuh dituntut dipaksa, makanya salah satu yang akan menjadi penghuni neraka pernah sampaikan, wa imra'atun tukallifu zawjaha bima la yuqdiru. Perempuan yang membebani suaminya di luar batas kemampuannya, minta duit anak banyak terus, padahal lakinya kemampuan kalau mampu saja. Syukurin yang ada ya. Nah, berapa kali beri laki alhamdulillah supaya dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Dan biasakan, ibu-ibu biasakan bila diberi laki itu langsung ucapkan terima kasih. Jangan laki namanya ini nagasan belanja kamu seminggu, aku ada di sini 500 saja nanti cukup makanya lah. Ini makasih abahnya lah, makasih banyak. Yang biasanya kayak itulah. Alhamdulillah. Berarti yang hadirnya membuat bimbingan bersyukur. Makasih banyak abahnya lah. Allah Ta'ala sudah berjanji la in syakartum la azidan. Jika kalian bersyukur aku tambah. Ya rezeki itu ini nyaman aja, kenapa nang bini pandai bersyukur, nang laki pandai bersyukur, rezeki itu ini nyaman aja terus. Jadi mengalir aja terus rezeki. Ya pandai bersyukur ini amat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu rezeki ini nyaman akan oleh Allah. Harta itu biar kada banyak tapi berberkah. Cukup dengan keluarga, cukup membantu orang tua, itu berkah. Cukup dengan anak-anak, berwakaf, berinfak, bersedekah, ada gitu. Maka ketahui olehmu bahwasanya lalai itu pada hakikatnya mabuk yang keji daripada mabuk arak. Alahan daripada mabuk arak bila orang lalai dalam sembahyang tuh lalai. Lalai itu kalau ulama tafsir mengartikannya nang fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ulama tafsir menafsirkan maka celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini kata ulama tafsir adalah orang yang melambat-lambatkan sholat sampai keluar dari waktunya, lalai. Tapi kalau ulama tasawuf lain mengartikan lalai. Lalai di sini kada ingat sama sekali waktu beribadah. Sembahyang juga nih, tapi kada ingat. Pikirannya layau. Bahasa Banjar pikirannya mangau. Layau, mamau, kacau, genyau, lain lagi tuh itu anu waluk genyau. Pokoknya pikirannya kemana-mana, itu mabuk juga. Menurut ulama tasawuf itu mabuk yang parah. Sembahyang tapi mahayabang, pikirannya kemana-mana. Nah, karena bahwasanya bagimu beberapa kehendak kepada Allah Ta'ala, maka engkau jalan kepada Allah Ta'ala, jangan kamu lalai. Kita ketika beribadah dan kita tuju adalah Allah. Kita berjalan kepada Allah, kita menghadap kepada Allah. Maka oleh sebab itu hendaklah dalam sembahyang kita ingat kepada Allah. Makanya setiap perpindahan rukun dalam sholat itu selalu menyebut Allahu Akbar, supaya kita ingat kepada Allah. Hendak ruku Allah disebut, bangkit dari ruku sampai Allah, Allah lagi disebut. Hendak sujud Allahu Akbar lagi, bangkit dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar, supaya kita betul-betul ingat kepada Allah, supaya kita jangan sampai lalai. Nah, seperti firman Allah. Nah, sampai sini
Baca kitab sebiji. Bismillahirrahmanirrahim.